وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Para jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kita insyaallah akan mengupas beberapa ayat dalam surat Al-Mutaffifin di juz amma, salah satu surat yang membahas tentang masalah sosial dan muamalah, terutama di awal ayat atau di awal surat, tentang sikap sebagian orang, terutama pedagang, dalam bermuamalah, kecurangan yang terjadi pada mereka. Bahkan dahulu di kalangan sebagian dari sahabat, sehingga turunlah ayat ini atau surat ini untuk memperbaiki kondisi muamalah kaum muslimin ketika itu. Surat Al-Mutaffifin, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya ia surat Makkiyah, yaitu turun di periode Makkah. Namun wallahu alam yang lebih tepat bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini Madaniyah bukan Makkiyah. Itu yang lebih tepat wallahu alam. Ya. Bahkan Muqatil mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin adalah awwalu suratin nazalat bil Madinah. Surat Al-Mutaffifin adalah surat pertama yang turun di periode Madinah. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini Madaniyah, turun di periode Madinah, kecuali 8 ayat. Ya, kecuali 8 ayat, dimulai dari innal ladzina ajramu, itu kata Ibnu Abbas turun di Makkah. Wallahu alam, khilaf di antara ulama, ya. Jumlah ayatnya 36. Jumlah ayat surat Al-Mutaffifin 36. Disebutkan oleh para ulama sebagaimana bisa kita lihat di mushaf. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kita mulai dari ayat pertama dari surat ini. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wailul lil mutaffifin. Wail.
Ya, atau sebelumnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nasi kaila." Ketika Nabi SAW datang tiba di Madinah, itu dalam keadaan orang-orang Madinah itu min akhbathin nasi kaila, yang termasuk yang sangat keji dalam urusan timbangan, ya, dalam urusan timbangan dagangan itu paling keji, ya, khabith cara mereka. Nanti akan disebutkan seperti apa mutaffifin itu. Maka turunlah di awal periode Madinah, wailul lil mutaffifin fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Setelah turun ayat itu, surat Al-Mutaffifin, mereka kemudian memperbaiki muamalah mereka dalam urusan timbangan dan takaran. Ya, itu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun perintah atau larangan, itu mereka sami'na wa ata'na. Enggak berbelit, ya, langsung mereka amalkan gitu loh. Ya. Maka kata Al-Farra disebutkan dalam dalam kitab Ma'ani Al-Quran, fahum min awfan nasi kaila ila yaumihim hadha. Orang-orang penduduk Madinah itu menjadi orang yang masyarakat yang paling amanah dalam urusan timbangan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, dibandingkan dengan orang Bekasi, ya jangan. Jangan disamain deh, ya. Nah, lihat di sini perubahan yang drastis. Ya. Yang dulunya dikenal sebagai pihak yang suka ngurang-ngurangin timbangan ketika menjualkan dan suka menagih kesempurnaan timbangan ketika membeli, itu mereka penduduk Madinah ketika hati mereka sudah tunduk, ya, dengan tauhid dan iman, maka turun ayat, ya langsung mereka amalkan. Gitu. Dari sini ada faedah. Bahwasanya mendakwahi orang itu betul-betul mendakwahi kalbunya dengan tauhid, itu yang paling utama. Tauhid agar tunduk pada Allah Azza wa Jalla dan mendakwahkan sunnah Nabi agar juga tunduk pada Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita betul bagus mendakwahkan tentang akhlakul karimah terhadap sesama manusia, terhadap orang, birrul walidain, itu bagus. Tetapi kalau tidak betul-betul didasari dengan dakwah agar bertauhid dengan baik, ittiba, ikut sunnah dengan baik, maka akhlak yang baik itu akan hilang pada waktunya. Karena pondasinya akhlak pengen berbuat baik, tapi bukan karena Allah. Melainkan ya ini memang kalau kita berakhlak baik disukain manusia. Kalau itu tujuan kita berakhlak baik supaya disukain manusia, tujuannya itu aja, bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena mengikuti sunnah Nabi. Maka ketika kita mendapat ujian dari Allah terhadap akhlak kita itu, kita bisa berubah. Jadi buruk akhlaknya. Yang tadi dermawan, ketika disakiti, karena selama ini dermawannya bukan karena Allah, pas disakitin berbalik menjadi nyakitin, minta kembalian atau ngungkit. Itu bisa. Adapun kalau lillahi ta'ala, maka mau disakitin gimana? Udah. Urusan pemberian udah serahkan ke Allah. Ada catatan di Allah, udah. Nggak usah diungkit lagi. Ya. Akhlak, ya bagus, akhlak mulia bagus. Tapi akhlak tanpa dasar karena Allah Azza wa Jalla dan karena ini perintah Nabi SAW, maka dikhawatirkan di masa fitnah kebaikan itu musnah. Orang kalau lillahi ta'ala, amalnya lillahi ta'ala, di masa fitnah
itu malah semakin dekat kepada Allah. Namun orang kalau misalnya tingkah laku dan amalannya bukan lillahi ta'ala, di masa fitnah, maka amalan lampaunya musnah, hilang. Kelihatan aslinya. Gitu, ya. Lihat penduduk Madinah, ketika hati mereka sudah sami'na wa ta'na, kebiasaan yang ada sisi kemarukan duniawi gitu loh, itu langsung berubah cepat. Ya. Maka apa-apa yang karena Allah itu cepat betul-betul untuk berubah drastis menuju kebaikan. Yang bikin nyangkut itu biasanya apa? Karena kita masih ada keinginan duniawi dari situ. Makanya susah, cabutnya susah. Ketika turun perintah haramnya khamar, coba penduduk Madinah langsung ngapain? Numpahin. Ditumpahin di jalan-jalan, di pasar-pasar, ditumpahin untuk khamar. Mereka enggak minum lagi. Padahal khamar itu adalah konsumsi yang paling disukai oleh orang-orang ketika itu. Masih banyak yang suka. Tapi ketika ini sudah larangan dari Allah, langsung segera mereka tinggalkan. Ya. Baik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, surat ini yaitu Al-Mutaffifin, awalu suratin nazalat ala Rasulillah SAW sa'ata nuzulil Madinah atau sa'ata nuzulil Madinah. Sa'ata nazala al-Madinah. Dan surat Al-Mutaffifin ini termasuk awal surat yang diturunkan pada Rasulullah SAW sesaat setelah tiba di Madinah. Kanu orang-orang Madinah ketika itu idza ishtarau istawfau bikailin rajih. Orang-orang Madinah itu ketika itu jika mereka beli, mereka minta pedagang supaya amanah dengan menyempurnakan timbangan. Fa idza ba'u bakhasu al-mikyal wal mizan. Tapi ketika mereka sendiri yang lagi jualan, mereka meringankan atau menurunkan takaran atau timbangan. Jadi untuk hak diri sendiri mereka pengen dipenuhi, tapi untuk hak orang lain mereka mengurangi gitu loh. Dari sini ada pelajaran coba. Apa di antara pelajaran yang mungkin sifatnya latifah, yaitu yang lembut, yaitu orang jahat itu adalah orang yang paling gak mau dijahatin biasanya. Orang jahat itu yang paling suka menuntut agar tidak dijahati karena dia tahu jahat itu gak enak. Dia tahu delik-delik orang jahat. Bisa kena gak Pak maksud saya Pak? Kenapa ketika itu kalau mereka beli itu segera tolong dibenerin tuh timbangannya. Kenapa? Karena mereka pelaku juga. Gitu ya. Paling nggak mau dicuri. Koruptor itu paling sensitif kalau hartanya ada yang mengkorupsi. Kenapa? Karena dia pelaku. Ya, seperti itu. Seorang bapak yang penjahat punya anak gadis, nggak bakal mau dijodohin sama yang kayak bapaknya. Ketemu dengan ada yang mau ngelamar gitu. Ya ini mah mukanya ada miripnya sama saya kata bapaknya. Enggak, jangan yang ini dek, jangan nama yang ini. Loh kenapa Pak? Udah nggak perlu tahu kamu. Pokoknya firasat bapak jelek lah. Calon mantunya juga mikir gitu, ini kok bapaknya kok kayak saya juga nih. Jadi ada common sense. Ya begitu ya cuma. Ya, orang-orang yang udah punya pengalaman di kejahatan, itu biasanya menemukan sedikit hal yang menjurus kejahatan itu lebih sensitif. Kenapa? Karena dia tahu ini kesini nih jurusannya. Gitu.
Begitu. Itu pelajaran, di antara pelajaran seperti itu dalam kehidupan. Tapi ketika semua didasari keimanan, ada larangan dan perintah dari Allah, maka langsung diambil olehnya. Berubah. Jadi orang kalau hijrah dari amalan buruk ke amalan saleh, kalau hijrahnya lillahi ta'ala murni, itu cepat. Nggak mikir apa-apa lagi dari dunia, udah kelas, tinggalkan cepat. Nggak lama. Memang kadang kita itu ada bapernya dikit buat move on, ya, buat ninggalin, buat apa, susah. Tapi ternyata memang karena belum lillah, makanya hatinya lelah, gitu kan. Itu untuk Allah. Baik, kemudian perkataan Allah Azza wa Jalla, wailul lil mutaffifin, Wail ada di antara ulama mengatakan wail artinya syiddatu azabin fil akhirah. Azab yang keras di akhirat. Wail. Azab yang keras di akhirat. Itu makna pertama. Jadi azab yang keras di akhirat untuk orang-orang mutaffifin. Ibnu Abbas berkata, wail ini adalah innahu wadin fi jahannama yasilu fihi sadidu ahlin nar. Wail adalah, kata Ibnu Abbas ya, ini masyhur sekali pendapat Ibnu Abbas tentang lafal wail ini. Banyak yang mengatakan seperti ini. Bahwasanya wail adalah suatu lembah di Jahannam. Yang mengalir di lembah itu sadid, yaitu nanahnya penghuni neraka. Lembah itu kan berada di antara dua bukit atau dua gunung biasanya. Dan biasanya di antara dua bukit itu biasanya ada sungai yang mengalir. Maka itu wail tuh. Ini wail. Wail itu lembah di antara dua ketinggian atau dua gunung di neraka, di Jahannam. Yang mana di lembah itu ada sungai aliran gitu lah. Itu adalah sadid ahli nar, yaitu nanahnya penghuni neraka. Jadi orang-orang mutaffifin tempatnya di situ nanti. Kalau tidak Allah Ta'ala ampuni dan kalau mereka tidak bertaubat. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ini disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim. Kata Ibnu Umar, al-mutaffif adalah ar-rajul yasta'jirul kayyala wa huwa ya'lamu annahu yahifu fi kailih. Seseorang menyewa kayyal itu tukang penimbang. Tukang nimbang takaran atau timbangan. Buat dagang, menyewa orang itu untuk nimbangin dagangan dia, dan dia tahu, yang nyewa ini tahu bahwasanya tukang timbang ini berbuat curang di penimbangannya. Fawizruhu alaihi, maka dosanya atas orang yang menyewa juga dapat. Ibaratnya kita punya pegawai di toko kita. Kita tahu nih pegawai curang. Benefit kecurangannya buat kita juga. Dosanya sama pemilik toko. Jangan kira, oh kan bukan saya yang melakukan, itu pegawai saya. Tapi antum tahu nggak? Ya saya tahu sih, dosanya juga buat antum. Jangan berlepas diri karena antum ownernya, bosnya. Begitu. Berangkat dari cabang-cabang ini, berangkat dari hal-hal seperti ini. Apa yang dilakukan oleh bawahan dari kemunkaran dalam perdagangan dan hak-hak Allah juga di dalam sesi itu, ya. Jika diketahui oleh penguasa, jika diketahui oleh atasan, jelas diketahui, tidak diingkari, maka dapat dosa juga dia. Dapat dosa. Contoh punya pegawai yang gara-gara kerjaan ini dia melalaikan sholat dan enggak diingetin, dosa. Contohnya apa? Kuli bangunan.
kuli bangunan. Ya. Bahkan kuli bangunan ini bangun masjid. Giliran dekat waktu sholat, gak ada keinginan buat siap-siap sholat. Bahkan memang gak sholat. Maka wajib untuk diingatkan oleh mandor atau yang menyewanya. Wajib. Jemaah masjid terutama, ingetin. Itu ada di banyak tempat kayak gitu. Kuli-kuli ini, apa sih bahasa yang lebih halus daripada kuli jemaah sekalian? Apa? Perwira bangunan. Tukang. Para tukang ini, saya pernah lihat tuh. Mereka yang bangun masjid, mereka yang merenovasi. Ketika lagi sholat zuhur, ngapain mereka? Ngopi, ngerokok di teras dekat pintu. Pak, ayo Pak, sholat Pak. Duluan, Masya Allah. Oh, ke akhirat masa saya duluan, Bapak masih ngopi dong nanti gimana? Alasannya apa? Nanti. Ya salam. Kenapa enggak jam 11, setengah 12, berhenti dulu, siap-siap. Bismillah, sholat. Kan enak. Itu kan ngopi dulu, kopi hitam, terus kayak kretek atau lintingan misalnya, terus habis itu makan siang. Satu gepok maksudnya, makan siang. Ngerokok lagi. Habis itu baru nguli lagi. Sholatnya kapan? Ntar jamaah takhir lah. Kalau kata jamaah takhir gimana? Zuhur di jamaah takhir jadi asar. Nggak ada uzur kalau kuli ini untuk jamaah takhir nggak ada uzur karena ini bisa dia sholat di waktu itu sebenarnya nggak ada uzur. Dia harus sholat di waktunya. Masa orang-orang dia yang membangun masjid gitu loh. Orang menikmati fasilitas yang dia bangun, dianya sendiri nggak apa? Nggak sholat atau nggak ikutan sholat berjamaah. Ini kan rugi. Maka wajib mandor atau DKM atau jemaah yang lihat untuk mengingetin mereka. Kalau misalnya mereka kekeh nggak mau ya udah itu urusan mereka sama Allah. Yang penting sudah diomongin. Ya begitu. Baik. Kemudian dikatakan oleh ahli lughah, al-mutaffif ma'khudhun min at-tafifi wa huwa al-qalil. Orang yang berbuat tatfif itu diambil dari kata tafif yang artinya qalil, sedikit. Jadi al-mutaffif itu adalah al-muqallilu haqqa sahibihi binuqsanihi 'anil haqqi fi kailin aw wazn. Mutaffif adalah orang yang menyedikitkan hak pemiliknya. Orang yang menyedikitkan hak orang lain. Hak pemilik hak itu ya, dengan mengurangi haknya, baik takaran maupun timbangan. Orang yang mengurangi hak orang lain dari takaran atau timbangan itu mutaffif. Dan memang tafsiran ulama rata-rata ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takaran timbangan. Walaupun ada ulama lain yang memperluas makna. Nanti akan kita sebutkan kiasannya insyaallah. Jadi mutaffif huwa alladhi yukhsiru fil kail wal mizan wal wazn wala yufi. Orang yang mengurangi takaran atau timbangan, tidak memenuhi amanah. Jadi dagang itu amanah. Amanah. Misal dagang parfum, itu juga harus amanah. Kalau memang 6 mili tulisannya. Kalau sekian mili harus sesuai gitu loh. Kalau memang nggak pasti, kisaran aja, kisaran berapa mili. Kalau misalnya ada campuran alkohol harus bilang. Kalau misalnya masih bibit atau biang harus bilang. Ya. Di perdagangan parfum itu juga banyak Pak kecurangan Pak Saudara. Ngomongnya bibit padahal nggak berbobot. Akhirnya jadi bebet ya.
Iya. Ngakunya ini masih biang ini. Padahal keringet ya. Gitu. Banyak kita hal-hal seperti itu. Campuran gak ini? Udah dicampur belum? Udah sih, tapi sedikit insya Allah ini kualitasnya top. Padahal campuran biangnya, biang 20%, campurannya 80%, udah gak ada. Dicium sebentar udah lupa itu cuma apa nih. Gak ada aromanya. Ini dalam masalah seperti ini aja itu di Islam itu benar-benar amanah. Deskripsi itu amanah. Deskripsi itu amanah. Ya. Dan misalnya perusahaan madu, ada suatu perusahaan madu yang ngomong ke Anda. Dulu kita punya produk ketika belum BPOM kan ada badan ini BPOM namanya untuk cairan-cairan madu dan parfum dan semisalnya. Ketika belum merek atau varian ini, produk ini belum terbit rilisan resmi BPOM, itu namanya madu penyubur pria. Itu laku banget itu, kayak itu, laris banget. Memang Masya Allah, madu penyubur pria. Ya, jadi pria ditanam, tumbuh dia, gitu, subur ya. Bukan subur yang 10 tahun lalu jadi dukun, bukan. Nah, penyubur pria. Kemudian diperiksa BPOM, dicek, oke, bagus ini. Namun peraturan di negara ini, varian nama nggak boleh sebombastis itu. Walaupun memang khasiatnya bisa. Karena itu terlalu menjanjikan. Khawatirnya nanti apa? Dituntut orang kalau ada orang nggak cocok. Akhirnya diganti dengan nama lain. Pas diganti dengan nama lain, ya marketingnya berubah, hasil marketingnya berubah. Lumayan drastis awal-awal. Jadi orang nggak percaya lagi. Wah, tadi kok madu pria, sekarang kok namanya beda lagi. Ternyata label nama itu bisa mempengaruhi. Tapi di sini kejujuran dengan mengikuti peraturan yang diterapkan dalam perjanjian dengan BPOM. Karena kalau nggak jujur, wah berarti di sini curang dong. Tuh. Dalam masalah brand aja, bukan brand apa namanya, varian, khasiat, itu harus benar-benar kita nggak boleh bohong atau nggak boleh melanggar peraturan. Jadi dagang ini nggak bisa sembarangan loh Pak. Ada hukumnya, terutama hukum fikih, hukum syariatnya. Ya, apalagi masalah timbangan. Dan zaman sekarang, apalagi orang awam kayak kita, nggak ngerti timbangan. Makanya Pak, selama ini kita kenapa? Coba jemaah sekalian yang bukan tukang buah, ya kan? Rata-rata kita beli buah, dah sekilo bang. Kadang-kadang kalau anak, apalagi anak nggak mau pusing, pilihin bang, sekilo. Tok, 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 dah sekilo. Anak nggak ngeliat udah dikiloin aja udah. Kenapa kita nggak nuntut? Kenapa kita nggak? Karena kita nggak tahu kecurangannya apa, kita nggak tahu. Coba kalau kita biasa jadi tukang buah dan kita biasa curang. Kita beli buah di tempat lain, bentar, jangan di bentar bang, jadi saya lihat dulu timbangannya bang. Kok ada inian bang? Dia nanya, abang juga jual buah ya? Iya. Udahlah, jangan pakai inilah. Buat saya doang, jangan pakai ini, yang lain nggak apa-apa. Sama-sama, ya bang. Sesama pelaku kejahatan dilarang saling mendahului memang. Gitu ya. Betapa banyaknya pelaku kejahatan sensitif dengan kejahatannya sendiri. Sehingga dia nggak mau dijahatin sama orang lain dengan kejahatan semisal. Gitu. Baik, seperti al-mutaffif kata Allah Azza wa Jalla, al-mutaffif adalah alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu jika mereka memberikan timbangan atau takaran kepada manusia, jika mereka beli ya sementara item yang dibeli itu membutuhkan timbangan takaran, maka mereka meminta al-wafa, meminta agar pedagang amanah. Jangan curang. Ya.
Bahkan sebagian memaknai alladzina idza stawfau akhadhu az-ziyadah. Jika mereka beli, minta supaya sempurna, bahkan mereka minta tambahan. Itu biasa ibu-ibu tuh. Bang, ini tambahin dah bang, bonus bang. Itu alhamdulillah anak nggak kayak gitu manhaj belinya anak. Ya. Jangan bu. Nah pedagangnya juga kadang-kadang, jangan bu, nggak ada untungnya nanti saya. Padahal nggak gitu. Nah, ya begitulah manusia ya. Di suatu tempat di daerah ujung genteng itu, pernah di toko buah. Toko buah yang terbuka di pinggir jalan. Kayak orang Batak yang jual, biasa orang Batak. Karena nggak tahu Muslim atau Kristen. Kalau Kristen ini dakwah buat mereka juga. Ada kan nunggu istri untuk belanja di situ. Anak nunggu di motor sambil ngeliatin orang-orang gitu. Diem aja. Dia diem di sini ngeliatin mereka gerak-gerik manusia gitu. Ya. Ada seorang ibu-ibu bawa anak. Ibu-ibu ini habis beli sesuatu, suaminya juga nunggu di depan tokonya. Kayak anak juga gitu. Ibu ini pakai jilbab, badannya besar. Dan dia gendong anak. Kan biasanya tukang buah itu kan ada anggur-anggur kan dipajang gitu, ditaliin terus dipajang tuh. Anggur-anggur gitu kan. Ibu ini ngambil satu anggur, terus dikasihin ke anaknya. Terus pergi menuju ke motor suaminya dan pulang. Pergi. Itu setelah ibu-ibu ini bayar belian dia. Habis bayar belian dia, mau keluar, sempet-sempetin itu motek. Terus dikasih ke anaknya. Anaknya masih balita, nggak ngerti hal-hal kayak gitu. Jadi anaknya makan anggur hijau. Anggur hijau lagi ya. Nah, anak ngeliatin. Terus subhanallah. Begitu cepat ibu-ibu itu kayak nggak ada bersalah. Tapi mau anak tegur, bu, nggak boleh kayak gitu bu. Mau kayak gitu nggak enak. Karena anak ada keturunan Jawanya, sungkan anak. Akhirnya, dan itu nggak diketahui oleh para pedagang kan dalam toko itu ada 3 atau 4 orang gitu yang jadi pelayannya gitu. Pembeli yang lain ada banyak. Ada turun dari motor, anak kasih 2.000 ke salah satu bapak yang ngejaga toko itu. Pak, ini 2.000. Tadi soalnya ada ibu-ibu, tadi kan ibu-ibu berjilbab Pak ya, dia yang badan besar itu. Dia ngambil, apa tadi? Anggur hijau tadi yang ini ngambil anggur hijau di sini Pak. Buat anaknya. Tapi tanpa seizin bapak, tanpa seizin siapa-siapa. Ini saya ganti nih supaya nanti takutnya di akhirat dia dituntut repot Pak. Kata, oh, Enggak apa-apa. Beneran nih Pak nih. Enggak apa-apa. Nanti saya takutnya dia kesian di akhiratnya. Saya ngelihat soalnya. Oh enggak apa-apa diikhlasin kok. Ya alhamdulillah. Tapi itu bagian dakwah juga ikhwan. Kalau misal dia itu Kristen. Misalnya Nasrani kan banyak Batak seperti itu. Itu bisa menjadi mungkin membuat frame Islam itu baik di mata dia gitu loh. Begitu. Ya. Dakwah juga. Kalau dia Muslim ya alhamdulillah gitu. Tapi hal kayak gini nggak boleh. Kita tuh nggak boleh motek-motek gitu. Jangan mentang-mentang beli kemudian motek. Ya jangan motek lah. Sekalian aja mangga satu diambil kan bisa. Nggak boleh, haram itu haram. Dikasih ke anak lagi ya salam. Ada orang-orang seperti ini. Coba seandainya dia itu jadi pedagang. Ngelihat kelakuan konsumen kayak gini, ridho nggak? Belum tentu ridho. Justru orang pelaku kejahatan biasanya nggak ridho kalau dia digituin gitu loh. Biasanya. Baik. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau misalnya mereka menimbang atau menakar atau menimbang, yukhsirun. Mereka malah bikin rugi. Ya diperalat, dimodif ya seolah-olah sesuai padahal tidak. Apa kata Allah kemudian? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna yaumin 'adzim?
Apa mereka enggak menyangka? Yadhun. Apa mereka enggak tahu? Dan di sini yadhun di sini maknanya bukan menyangka, bukan. Tapi maknanya tahu atau yakin. Apa mereka enggak ngerti gitu loh. Karena zon kadang-kadang dimaknai sebagai yakin atau ilmu kadang-kadang. Ala yadhunnu ulaika, apa mereka itu enggak tahu bahwasanya annahum mab'utsun, mereka pasti akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk menghadapi hari yang besar. Ini ala yadhunnu, ala di sini untuk menunjukkan inkar dan ta'jib, yaitu pengingkaran sekaligus ketertakjuban, tapi bukan ketertakjuban dalam hal yang positif, bukan, negatif. Isya aja Pak ya, Masya Allah ya. Azan dulu silakan. Baik, kita lanjutkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim. Liyaumin 'azim yaitu untuk hari yang besar, yang agung. Apa itu yaumin 'azim? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yaitu hari ketika manusia, orang-orang itu mereka yaqum. Qama yaqum. Maksudnya yaqum di sini yaitu yub'atsun, yaitu mereka berdiri, dibangkitkan, berdiri. Ya, untuk apa? Untuk Rabbul Alamin. Karena mereka akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini di ayat ini diingetin untuk para pedagang agar mereka memikirkan akhirat dari kecurangan yang mereka lakukan. Nah, apakah ayat ini untuk para pedagang saja atau pembeli saja? Atau bisa lebih bersifat umum? Sebagian ulama memperluas makna mutaffifin menjadi siapapun yang mengurangi hak orang lain walaupun bukan dalam masalah dagangan, tapi dirinya tuh pengen dipenuhi haknya. Ini termasuk untuk orang lain supaya memenuhi haknya, tapi dia sendiri enggak memenuhi hak orang lain. Anak kasih contoh ya kawan, untuk termasuk mutaffifin, walaupun memang bukan dalam masalah perdagangan fisik, tapi masuk ke dalamnya jasa dan semisalnya. Di antaranya nih, kalau misalnya di bulan Ramadan itu jam kerja lebih diringankan biasanya. Ya, mungkin untuk masuk kerja tadi jam 7, boleh jam 8 atau jam 9. Pulang ya tadi jam 5, jam 4. Ya, itu udah merupakan suatu kemurahan dari atasan. Alhamdulillah. Gaji tetap. Nah, kemudian pemerintah mewajibkan untuk perusahaan ya yang memang terdaftar agar memberikan THR di akhir Ramadan. Ya. THR ini ya mungkin disesuaikan, saya nggak tahu berapa peraturannya. Paruh dari gaji atau gimana ya. Oke, jadi kan perusahaan ini punya beban untuk apa? Menerbitkan THR untuk para karyawannya. Mungkin separuh atau seperempat dari gaji ditambah gitu. Yang gajinya tadi misal 5 juta, berarti dapat THR 2,5 juta misal. Jadi kan 7,5 juta. Nah, itu dengan keadaan apa? Jam kerja itu dikerucutkan, lebih diringkas. Karena tidak ada jam makan. Namun yang terjadi di kalangan karyawan apa? Kenyataannya gimana coba? Tidur di masjid. Molor dan melar. Harusnya udah masuk jam kerja, ya, udah habis zuhur masuk jam kerja, kalau dulu jam 1 masuk. Kembali ke jam kerja. Ini karena Ramadan gak ada jam makan siang dan waktunya diringkas, jam 12:30 harus mulai kerja lagi. Tapi ini malah menyempatkan untuk apa? Tidur. Tidur sampai jam 1 bahkan 1:30 dengan alasan Ramadan bung. Gitu. Ya. Terus kinerja lemes-lemesan. Ngetik aja yang biasa berapa sekarang karena puasa.
Angkat barang pelan-pelan. Kenapa kok pelan? Puasa. Ini soim, sabar, saya lagi puasa. Tapi giliran nuntut THR, paling getol. Mau THR, teriak dia. Giliran kerja, lemes. Giliran teriak THR, energik. Mutafif. Untuk urusan hak dia, harus dipenuhin dong. Tapi untuk urusan hak amanah sesuai SOP, dia melar, kendor. Mutafif ini terjadi di banyak perusahaan. Menjadi salah satu mental yang umum di manusia, di masyarakat Indonesia. Dengan alasan Ramadan lemas, tapi giliran THR kuat dia. Yang nggak boleh seperti ini sebenarnya. Guru-guru begitu juga. Dapat THR, tapi giliran ngajar malas-malasan. Udahlah, dan anak-anak karena lagi puasa, buka halaman sekian, udah kerjain dah tuh. Nggak ngajar akhirnya. Ini nggak memenuhi standar. Ini nggak memenuhi hak yang sebenarnya. Mutafif, bahaya ini untuk akhirat. Jadi bukan hanya pedagang aja. Yang lain juga. Bahkan ustadz sekalipun. Ustadz sekalipun. Ya, ustadz pengen dihormatin. Tapi jemaah dihina-hinain. Ini nggak bisa. Ini mutafif. Kenapa untuk dirinya pengen dimuliakan, tapi jemaahnya dihina-hinakan. Ini nggak selaras gitu, nggak compatible gitu, nggak fair bahasanya gitu. Maka janganlah ketika misal seorang ustadz pengen dihormatin, ya dia juga harus menghargai atau menyayangi jemaahnya gitu loh. Ya, jangan kemudian jemaahnya terus diejek-ejek sementara dirinya harus diagungkan. Ini mutafif. Jadi skalanya tuh sebagian ulama mengatakan lebih luas daripada sepadas kail dan mizan. Karena bisa dikiaskan ke hal-hal lain. Ya. Di kampus, di kantor, di ini, di itu ya. Atasan yang pengen dihormatin oleh bawahannya, maka atasan ini juga harus memenuhi hak-hak bawahannya dari segi pengayoman, gaji dan hal-hal lain yang memang sesuai SOP. Gitu. Baik, kemudian yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ketika orang-orang itu dibangkitkan dan pada hari itu di padang mahsyar dihikayatkan dalam beberapa kitab hadis Nabi SAW menyebutkan bagaimana keadaan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin itu. Kemana di hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Satu hari kadarnya itu 50 ribu tahun. Untuk versi dunia 50 ribu tahun. Itu satu harinya di akhirat nanti. Di pada mahsyar. Dikatakan faminhum man yablughul 'araqu ka'bai. Di antara mereka ada yang keringatnya saking kepanasan, keringatnya itu sampai kedua mata kaki. Itu masih agak cetek. Tapi tetap risih lah. Ya. Wa minhum man yablughu rukbatayhi. Di antara keringatnya ada juga yang sampai ke lututnya atau pahanya. Wa minhum man yablugh hiqwayhi. Ada yang sampai pinggulnya keringatnya. Wa minhum man yablugh sadrah. Ada yang sampai dadanya keringatnya. Wa minhum man yablugh udhunayhi. Ada yang sampai ke telinganya. Nah, tapi dalam hadis tambahan riwayat ini hatta inna ahadahum la yaghibu fi rashihi kama yaghibu ad-difda'. Oh, ini lafal ini Anda belum tahu keabsahannya, tapi artinya adalah sampai ada seorang dari mereka itu udah hilang tinggal seperti kodok, kayak kodok di air tuh, Pak. Tinggal matanya doang gitu loh, udah tenggelam dengan na'udzubillah min dzalik. Keningan seni, na'udzubillah min dzalik. Ya. Begitu. Tapi kata para ulama dan juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat salaf bahwasanya terutama di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, yauma yaqumun nas li rabbil alamin hatta inna ahadahum la yaqumu fi rash'ihi ila ansafi udhunayhi.
Jadi di hari itu ada seorang itu sampai keringatnya itu ke apa namanya telinga ya segini nih. Ya. Dan dalam riwayat Tabari disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang berdiri tetap selama mi'ata sanah, 100 tahun berdiri. Allah. Ya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat ini, walaupun banyak riwayat tersebut sanadnya itu dipermasalahkan. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yahunu 'alal mu'minina qadra salatihim al-fardhah. Adapun untuk orang-orang beriman di padang mahsyar nanti itu berdirinya mereka di peringan seperti kadar salat fardu mereka. Di peringan. Ya. Begitu. Tapi insyaallah kalau orang beriman benar-benar amalnya lebih besar daripada keburukannya, insyaallah di padang mahsyar itu di peringan. Apalagi jika ternyata dia memiliki beberapa amalan yang spesial untuk ketika itu. Ya, seperti amalan yang membuat dia mendapatkan zil, yaitu naungan dari Allah Azza wa Jalla, seperti imam adil, ya. Terus kemudian seseorang yang dalam ketersendiriannya dia menangis karena Allah dan seterusnya. Itu ada beberapa golongan itu yang akan Allah berikan naungan sehingga rasanya tuh ringan, tidak kepanasan, tidak keringetan, bahkan dilindungi oleh Allah dan dipercepat durasinya. Bahkan seperti antara sholat dengan sholat berikutnya tiba-tiba sudah terjadi hisab, terjadi perhitungan amal. Adapun orang-orang yang kufur terutama ya, atau munafik, atau yang kefasikannya jauh lebih besar daripada kebaikannya, maka ma'assalamah yang terjadi saat itu kita berharap tidak seperti itu untuk diri kita. Nauzubillah. Baik, jadi masalah jual beli kecurangan di dalamnya itu akan berpengaruh pada akhirat seseorang. Nah, kalau sekarang kita pernah menzalimi orang dalam hal seperti ini, kalau ketemu orangnya kita balikin hak dia. Kalau udah nggak ketemu lagi kita istighfar dan sedekah atas namanya sesuai dengan mungkin kisaran nominal apa kalau dikonversikan untuk zaman sekarang. Kalau dulu tahun 90-an harga korupsi kita atau curian kita itu berapa? Misalnya ketika itu 500 perak, sekarang mungkin sudah 20.000 mungkin ya. Atau 10.000 ya. Sekarang aja beli permen aja 1.000 cuma 4. Iya. Permen kayak Kiss Relaxa itu 1.004. Padahal dulu permen kayak gitu itu 1.000 dapat satu kantong dulu itu. Iya, dulu permen Trebor kayak gitu-gitu zaman-zaman itu. Sekarang. Ya, jadi kalau dulu nyolong permen 4 pieces, walaupun dulu cuma 100 perak, sekarang 1.000 digantinya. Begitu, Allahu a'lam. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah? Enggak ada ya? Seperti pengen cepat-cepat buat Isya. Enggak ada pertanyaan kan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya soalnya udah beberapa kali enggak ikut ketemu sama Ustadz Hasan Al-Jaizi. Ya Pak, ya Pak, ya. Nah, ini tadi cerita tentang apa? Saya punya pengalaman juga di sini dekat sih sebenarnya soal jual beli itu. Saya pernah beli apa pepaya. Itu di situ dibilangnya 2 kilo gitu. Ini 2 kilo Pak, 2 kilo 10.000 jadi 20 gitu ya. Oh, kok ringan. Benar Pak, ini kilonya benar Pak gitu. Udah Bapak udah ngerasa gitu, kok ringan banget gitu. Iya, kok enteng banget. 2 kilo. Tapi saya udah benar Pak, ini benar nih lihat nih timbangan gitu kan. Nah, setelah saya sampai di rumah, saya coba ini cuma 1,3. Kurang 7 on. Nah, akhirnya saya balik ke sana. Saya hanya mengatakan gini karena saya takutnya saya pernah terjadi sebelumnya. Jadi, Pak, ini kurang Pak. Ini ternyata kok cuma 1,3. Oh, tadi pakai timbangan yang ini Pak. Itu yang ada di dalam akhirnya dibawa. Akhirnya ditambahin gitu yang 7 on gitu Pak Ustadz gitu ya. Nah, saya khawatir kalau saya mau menyampaikan ini sebenarnya saya harus menyampaikan enggak? Soalnya pernah saya terjadi gitu terus kemudian yang pedagangnya tahu Bapak tempat ini mana? Ada di sini di apa Rama Plaza di situ.
Nah, saya pernah terjadi di tempat lain, dia bilang, Pak itu urusan saya Pak soal akhirat. Begitu, Ustaz, sehingga saya kurang. Ini takutnya dibilang begitu juga gitu. Oh, pernah pengalaman seperti itu, Iya. takutnya ditimpali begitu juga. Iya, terus yang kedua, ini Ustaz, saya mohon maaf, saya beda pendapat tentang soal itu tadi premis yang bahwa karena terbiasa tidak adil sehingga dia tidak minta keadilan gitu ya. Yang tidak jujur minta jujur. Kalau mohon maaf kalau saya malah mungkin keliru Ustaz, kalau karena saya merasa biasa apa adanya, jujur katakanlah gitu ya. Saya minta kejujuran gitu. Sama aja sekarang orang mencari keadilan karena dia merasa sering berbuat adil gitu. Itu aja Ustaz, mohon maaf. Kayaknya yang kedua nggak ada pertentangan Pak, saya nggak bermaksud begitu. Oh gitu. Ya, tadi kan Ustaz bilang kalau orang jujur biasanya orang tidak jujur pengennya ya dia harus dijujurin gitu. Orang yang berbuat tidak adil biasanya dia minta untuk berbuat keadilan gitu. Ini mohon maaf, mungkin sekedar masukan atau Nggak ada yang salah dengan itu saya pikir Pak. Nggak ada salah ya. Nah Bapak, lah saya aja udah berbuat tadi, saya juga tetap minta keadilan. Iya, semua orang minta keadilan Pak. Iya, iya. Tapi orang yang pernah berbuat jahat itu lebih sensitif kalau dijahati karena dia itu tahu ini jahatan gitu loh. Gimana ya sejelasinnya Pak? Atau mungkin gini Ustaz, jadi saya biasa jahat udah sama-sama lah gitu. Mungkin gitu. Jadi justru di situ dia tuh ya. tahu siapa yang jahat. Dia nggak mau dijahatin juga gitu. Ada nggak Pak maling tuh pengen dimalingin lagi? Nggak ada Pak. Iya. Dan dia lebih sensitif karena tahu cara-caranya maling, sehingga dia lebih menjaga lagi hartanya daripada orang biasa yang polos. Karena koruptor misalnya Ustaz ya, itu karena dia hartanya dari korupsi, dia beli apa-apa tanpa menawar, tanpa apa, udahlah, misalnya harga 10.000 jadi 15, udahlah karena saya juga ini hasil dari nyuri gitu. Tapi kan nggak mau dikorupsi dia. Nah itu dikorupsi itu. Dia kan nggak mau dikorupsi. Gitu. Ya. Orang yang durhaka sama bapaknya, ketika dia jadi bapak, dia tuh tahu ciri-ciri durhaka gimana. Pasti dia nggak mau dia tuh terjadi pada dirinya kedurhakaan anaknya, pasti nggak mau. Lebih sensitif. Dan ketika anaknya durhaka, pasti dia ingat karena saya dulu kayak gini. Akhirnya dia gimana cara berusaha? Nggak ada. Karena saya durhaka dulu sama bapak, biarin anak saya durhaka sama saya. Itu jarang. Itu sampel yang unik tuh, ya. Jarang kayak gitu Pak. Jadi orang jahat tuh biasanya lebih sensitif dengan kejahatan yang dia pernah lakukan. Gitu. Yang suka nyolong bakwan, ketika dia jualan bakwan, dia tahu siapa muka-muka maling nih. Ya enggak, ini hiperbolanya begitu Pak. Iya. Orang yang jujur ya juga nggak mau digituin. Cuma orang yang jujur polos biasanya nggak ngerti, lebih mudah ketipu gitu Pak ya. Gampang karena nggak tahu track-tracknya. Ini bukan karena saya penjahat ya Pak, tapi ya memang begitu biasanya orang kalau salah gitu Pak. Tapi insya Allah Bapak benar, tapi tidak bertentangan dengan tadi yang saya ucapkan gitu. Terus yang pertama itu ya kalau memang misal Bapak tahu toko itu pernah melakukan hal kayak gitu, kalau cuma sekali dan Bapak beri uzur, mungkin salah dia, nggak sengaja atau gimana gitu, maka beri uzur dulu. Tapi kalau dua kali atau 3 kali, Bapak boleh ngasih tahu orang-orang jangan beli di situ karena dia curang, boleh. Dalam masalah seperti ini kecurangan, orang ini udah berkali-kali berbicara, boleh kita ghibah untuk maslahat manusia, boleh. Iya. Atau bilang misalnya hati-hati ya beli di situ yang harus diawasi benar-benar soal. Iya diawasi benar-benar. Atau gitu kalau bisa nggak usah deh karena saya udah berapa kali pengalaman. Itu kalau udah berapa kali. Ya. Tapi cukup segitu. Urusan selain dari itu jangan masukin ghibah yang haram. Misalnya itu pedagang suka curang, itu mungkin karena dia tompelnya gede atau apa, itu udah urusan lain. Itu masuk ghibah itu. Iya. Gak ada kaitannya dengan timbangan. Iya. Ya begitu Pak. Baik, ya begitu Pak. Makasih banyak Pak. Jazakallah Jazakallah khairal jaza. Kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.